Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya di Jumat barokah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah-Nya khususnya di dalam pelaksanaan apa-apa yang diperintahkan di dalam ajaran agama Islam. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil hisab. Baik, para khususnya pemirsa yang menyaksikan kami melalui YouTube kami ataupun juga melalui daripada channel kami ini. Kali ini kami akan membahas tentang masalah halalan sebuah produk ataupun makanan, yang mana memang sekarang ini lagi tren-trennya, khususnya juga di Kementerian Agama, dalam bagaimana sebuah produk makanan itu supaya menjadi disertifikasi halal. Dan hari ini kita hadir bersama dua narasumber, yang memang kedua-dua narasumber ini adalah merupakan pakarnya bagi kita, khususnya di Kota Tebing Tinggi. Ada Ustadz Haji Abu Sulhoir, Ya, assalamualaikum. yang juga sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Tebing Tinggi. Kemudian ada Pak Haji Hairil, Ya, Assalamualaikum. Iya, yang juga merupakan salah satu penggagas Ketua Forum BKN Masjid se-Kota Tebing Tinggi, yang juga merupakan juga hari ini juga di samping sebagai Forum BKN, Ustadz Hairil ini juga merupakan Bendahara MUI Kota Tebing Tinggi. Ya, Pak Hairil ya. Ya. Jadi kita hari ini membincangkan tentang masalah sebuah produk makanan yang dinyatakan halal ini ya. Ini kan salah satu memang saat ini pemerintah memang menggiatkan bagaimana produk-produk makanan itu supaya menjadi halal, Ustaz ya, dan Pak Eril. Nah, karena memang di tengah-tengah masyarakat kita lihat memang sekarang ini ada banyak sudah mulai ada keraguan-keraguan ataupun yang dia mengakibatkan terkadang makanan itu yang menjadi tidak syar'i. Nah, Islam sendiri kan sudah menjelaskan, Ustaz ya, tentang sebuah makanan itu tadi bagaimana dinyatakan kehalalannya. Salah satunya adalah dia terhindar daripada najis. Kemudian juga ada yang dikatakan sebagai al-qadar, makanan yang kotor. Kemudian ada al-doror yang membahayakan. Kemudian juga ada dia yang sifatnya al-isra yang bisa merusak daripada fungsi akal. Kemudian juga ada dia yang bersifat yang dia dikatakan binatang buas. Kemudian juga ada al-barmaya yang dia bersifat yang merupakan seperti amfibi ataupun dia kata dan lain-lainnya. Inilah salah satu bentuk turunan-turunan yang bisa menjadikan halal. Nah ini Ustaz, bagaimana sebenarnya dikatakan makanan dia bisa menjadi tidak halal ataupun dia bisa mengandung haram ketika dia dalam keadaan najis? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu ingatkan dalam pertemuan ini bahwa Al-Quran memerintahkan kita supaya memakan sesuatu itu yang halal lagi baik. Kulu mir rizqillah halalan thayyiban. Jadi halal, makanlah, minumlah dari makanan yang halal satu. Yang kedua baik, thayyiban. Halal itu harus ditinjau dari dua sudut. Satu caranya, dua bendanya. Jadi caranya mesti halal, bendanya juga mesti halal. Tidak bisa cuman bendanya saja halal, caranya enggak. Ya ayam, tapi kalau dia ayam curian, nah itu memang bendanya tidak, tapi cara mendapatkannya itu enggak benar dalam agama. Ada juga caranya benar, dia beli, tapi yang dibeli kan hal yang dilarang dalam agama, minuman keras, narkoba, itu kan sudah bendanya. Selain kehalalan cara dan benda, thayyiban tadi kebaikan. Kalau sudah bercampur dengan najis ya sudah pasti enggak. Kenapa? Enggak thayyiban. Karena punya dampak yang negatif. Jadi kita berharap
mengkonsumsi sesuatu yang membawa kebaikan. Jangan sampai menimbulkan penyakit. Kalau dia bernajis pasti menimbulkan penyakit. Nah, itu tadi kan ada kalimat toyiban. Cuman satu lagi yang perlu diwaspadai dan diperhatikan, sekarang ini mungkin caranya halal, bendanya halal. Cuman ada satu, kemarin ada peraturan MUI, kalau kehalalan itu juga erat kaitan dengan nama. Hati-hati, memang mungkin kita caranya betul benda, tapi AS itu es kuntilanak. Apalagi mie setan, bakso setan. Bakso setan. Iya. Itu kan perlu dipertanyakan juga kehalalannya dari sudut penamaan makanan tersebut. Jelas itu sudah, kalau yang mie setan mana boleh dimakan. Udah pupuk itu Ustaz ya. Sudah, mie setan, mie kuntilanak. Dari mana caranya itu? Es nggak beres. Ini sudah nggak benar. Jadi itu pun juga hal yang mesti. Di sini makanya kita juga berharap besar peranan masjid mengingatkan jemaah untuk hal itu. Saya kira dari saya itu. Ya, berarti ini memang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ini tadi, yang seakan-akan yang salah menjadikan pembiaran Ustaz ya. Makanya kita supaya mengingatkan melalui daripada forum ini tadi, bagaimana supaya tetap kita mengarahkan kepada yang baik. Nah ini Pak Iril, ini kan juga salah satu tugas daripada Badan Kenajaran Masjid nih Pak Iril ya. Kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan bagaimana ya Pak Iril dalam rangka bagaimana supaya masyarakat ini tadi juga khususnya melalui BKM supaya menerapkan tentang yang halal dari makanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Udin, kami dari Forum Silaturahmi, tentunya kan forum ini dibentuk kan dalam ada 3 tujuan, Pak, tujuan utama, 3 pilar utama. Yang pertama, dalam rangka meningkatkan komunikasi antara BKM. Yang kedua, memberikan edukasi kepada seluruh pengurus BKM, baik tentang pelaksanaan ibadah dan juga pelaksanaan tentang halal dan haramnya makanan ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita meningkatkan ekonomi umat dari masjid. Jadi yang selama ini kita lakukan kalau untuk komunikasi, saya kira tadi udah jalan Ustaz ya. Sekarang masih sudah berjalan komunikasinya. Jadi kalau ada informasi cepat tersampaikan. Dan edukasi juga kita sudah lakukan edukasi. Kita telah datangkan juga dari Jogokarian kemarin dan beberapa ulama dan pakar-pakar yang berkaitan dengan kenajaran masjid. Dan berkaitan dengan hal-hal yang haram ini, seperti Ustaz tadi kan ada bendanya yang halal, ya kan, tapi pengertiannya halal yang haram. Makanya kami di masjid sekarang Pak, kita terus memberikan informasi kepada seluruh pengurus masjid, terutama kita lain di Masjid Al-Marim yang kita laksanakan itu kan. Memang kita sekarang bagaimana upaya untuk meningkatkan ekonomi umat kita lakukan dengan apa Pak Udin, dengan Jumat Barokah. Tapi kita mintakan juga di Jumat Barokah tersebut dalam rangka memilih bahan-bahannya itu yang halal, terutama ayam itu di tempat yang membeli yang memotong ayam secara syar'i. Jadi itu yang kita lakukan. Dan dengan kegiatan Jumat Barokah di sana, yang kita lihat ekonomi pelaku usaha mikro sudah tumbuh di sana. Jadi pilar ketiga yang kita bentuk itu sekarang udah mulai nampak, dan ini yang kita sekarang lagi upayakan dengan Ustaz. Kita akan lakukan studi banding nanti ke Masjid Al-Hidayah di Menteng dalam rangka peningkatan ekonomi umat itu. Jadi kalau berkaitan dengan halal dan haram, saya kira kalau secara teori masyarakat udah paham. Cuma tinggal fungsi kita mengingatkan para BKM sih. Saya kira itu. Jadi gini nih Pak Eril dan Ustaz Agus, melalui dari DMI maupun juga dari Forum Badan Kejaringan Masjid Kota Tebing Tinggi, salah satu program pemerintah ini kan adalah bagaimana untuk mensertifikasi halal produk. Nah ini mungkin nanti kita bisa sama-sama bekerja sama, khususnya agar para produk-produk UKM yang ada di Kota Tebing Tinggi ini, supaya itu nanti kita bagaimana nanti mereka tuh supaya produknya yang mungkin ada di bawah naungan daripada BKM, karena bisa aja dari BKM ini tadi mungkin ada anggota-anggota tuh yang dia pelaku usaha. Nah ketika dia melakukan pelaku usaha kan mungkin belum ada yang memang tersertifikasi, karena sekarang kan arahnya sudah mau dilakukan pensertifikasian halal untuk sebuah produk usaha. Nah inilah nanti yang kita harapkan kerjasama nanti dengan melalui DMI dan juga daripada Badan Kenajaran Masjid Kota Tebing Tinggi, supaya kita ini mensosialisasikannya, mereka tuh nanti supaya mau untuk disertifikasikan daripada produk dan barang maupun makanan dan minum yang tadi Pak Eri. Karena memang secara gratis.
ini nanti bisalah sama-sama kita melakukan pendataan dan paling tidak supaya mereka tahu juga bagaimana sebenarnya tentang makanan yang halal maupun yang haram ini tadi. Kan ini dia tadi yang paling tidak intinya kita. Nah ini secara mungkin di lapangan ini mungkin kepada Pak Yaril juga ini kira-kira memang banyak nggak anggota kita nih Pak Yaril yang dia memang melakukan pelaku usaha gitu Pak Yaril? Jadi sekedar informasi ini kan kita sekarang bekerja sama dengan Bank Syariah. Ada pembiayaan dari Bank Syariah untuk dana bergulir. Itu di apa ya? Sekarang itu di tahun pertama itu kurang lebih ada 91 pelaku usaha di sekitar masjid yang udah terdaftar. Jadi ini kan suatu data yang cukup besar juga. Yang bisa nanti kita lakukan mapping lagi kembali, kita data kembali untuk dilakukan persertifikan masalah produk halal ini. Jadi kalau itu saya kira untuk proyek yang tahap kedua ini ada kurang lebih 46 masjid lagi. 46 masjid ini Pak Yaril ya. 46 pelaku usaha di sekitar masjid. Berarti itulah nanti kita sama-sama kita mapping bagaimana mereka supaya dilakukan supaya pelaku usahanya disertifikasi halalnya kan supaya semakin lebih baik ini Pak dari salah satu ini tadi dalam pelaksanaan perdagangannya. Nah ini Ustadz Agus, untuk selanjutnya Ustadz Agus tentang sebuah dikatakan yang dia produk halal ini Pak Agus. Ini kan mulai kita lihat nanti pengemasannya, penjualannya. Terkadang kan banyak ini kadang yang tidak melakukan yang seperti ini Pak. Sekarang seperti Pak Agus katakan tadi, setelah Agus tadi bilang ada produk yang menggunakan nama-nama yang tidak baik, setan ataupun nama yang dia sifatnya nggak beres. Ini kan salah satu kan yang di luar daripada norma-norma Islam. Nah ini bagaimana sebenarnya Pak Agus supaya yang niat-niat yang ada muncul-muncul seperti ini tidak lagi menjadi sebuah pembiasaan? Jadi pertama memang kita berharap pelaku usaha ini mesti orang-orang yang juga paham dan tahu agama. Jadi kalau pelaku usaha itu orang yang paham dan tahu agama, tentu dia ketika buka usaha atau mau menjual produknya, dia tidak merugikan orang lain. Karena dalam Islam jual beli itu jadi halal ketika yang menjual itu untung, yang membeli juga untung. Yang membeli itu untung, dari mana yang membeli itu untung? Dia terjamin kalau produk yang dijualnya itu satu halal. Yang kedua produknya itu memang betul-betul baik, bergizi tadi, thayyiban. Jadi terjamin kehalalannya, terjamin kebaikan dari produk yang dijual itu keuntungan bagi pembeli. Keuntungan penjual mendapatkan nilai penjualan, jadi dari harga yang dijualkan itu kan dia melakukan pembeli. Jadi dibeli barang itu. Kenapa orang membelinya? Karena tahu kehalalannya dan tahu kebaikannya. Tentu kalau tidak halal dan tidak baik, orang kan tak mau beli. Nah, jadi ini perlu, makanya perlulah bahwa orang-orang menjual itu orang yang paham agama. Makanya kita mendukung keras tentang unit-unit usaha masjid. Jadi kalau orang-orang yang di sekitar masjid itu punya usaha, jemaah masjid itu punya usaha, ya harusnya kita dulukan untuk belanja di jemaah masjid. Kita pesan kue, kalau kue itu ya mau acara pesan kue, mau acara pesan nasi, kita pesan kepada jemaah-jemaah yang aktif di masjid. Mungkin kan mereka juga akan menjaga karena mereka tahu peraturannya kan. Satu. Yang kedua, dengan agama juga tadi, dengan nilai-nilai pengetahuan agama itu tadi, mereka juga tahu dan sadar dan mereka kan mungkin takut dan mungkin malu menggunakan nama produknya itu dengan produk yang tidak benar. Walaupun tujuannya kita tahu untuk bikin sensasi, tapi kan maunya sensasi itu sesuai dengan koridor agama. Tidak sensasi itu dalam arti kata mendakwahkan atau mempublikasikan sesuatu yang buruk. Buruk itu setan, kuntilanak, apalagi nama baik kan bagian dari doa. Jadi makanan-makanan itu kalau nilainya tidak, judulnya aja tidak baik, makannya kan. Jadi itu membuat orang yang membelinya itu tidak baik, dan orang itu membuat orang pun, mungkin orang-orang yang beriman yang tahu agama mungkin berpikir untuk membelinya, bukan ingin merasakan sensasinya. Jadi itu
Jadi pemahaman keagamaan pelaku-pelaku bisnis ini penting sekali untuk terjaminnya kebaikan dan kehalalan satu produk. Tapi orang yang berusaha itu kalau culas, suka nipu, curang dia, akhirnya dia enggak. Makanya ada bakso yang bercampur dengan babi, bakso yang bercampur dengan tikus, apa lagi? Bakso yang bercampur dengan borak, apa? Borak itu. Borak yang ikan yang pakai formalin, mie yang pakai formalin. Kenapa? Karena pelaku-pelaku usaha ini tidak paham agama. Kalau produk yang harus dilakukannya itu mesti thayyiban, membawa kebaikan bagi yang membelinya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustaz Agus Ruhir dan juga Pak Heril. Bincang-bincang kita yang singkat kali ini paling tidak ada sebuah nanti kita bisa nyampaikan bagi para pendengar yang menyaksikan. Untuk mulai ke depan, ya silahkan nanti bisa melalui daripada BKN Masjid yang dikoordinir oleh Pak Heril, melalui forum silaturahmi Badan Kedantian Masjid yang dia mau nanti ingin melakukan pelaku usahanya tadi supaya bisa disertifikasi, nanti bisa sama-sama nanti dibantu melalui DMI juga dan melalui Kementerian Agama yang sudah ada banyak nanti para pendamping-pendamping yang akan melakukan bagaimana dalam proses untuk menjadikan sebuah produknya tadi menjadi disertifikasi halal. Mungkin ini yang dapat kita lakukan pada kali ini. Terima kasih sekali lagi dan kita mari sama-sama memohon keridhaan Allah. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.